1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunkan, sama seperti yang memang kamu lakukan. Baik saudara-saudara, jadi untuk video ini saya membahas mengenai ayat ini ya, jadi mengenai 1 Tesalonika 5 ayat 1-11. Nah, ini konteksnya tentang berjaga-jaga. Jadi di sini dibilang hari Tuhan kan. Jadi di sini tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, di sini kalau misalnya seperti itu di ayat 1 sampai ayat 2 ini, itu berarti kita sebenarnya tidak tahu kapan Tuhan datang kan. Waktu Tuhan tuh kapan gitu. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Karena kalau misalkan dibilang datang seperti pencuri pada waktu malam, jadi pencuri itu nggak mungkin kan ngasih tahu kepada kita, oh aku mau datang tanggal segini, jam segini, aku mau ngambil barang-barang ini. Itu dia tidak akan memberikan perencanaan, justru malah sangat diam-diam gitu. Itu pencuri itu pasti nggak akan kayak memberitahu gitu, tidak akan beritahu. Itu benar-benar datang secara tiba-tiba dalam waktu yang tidak kita sangka-sangka seperti itu. Nah, ini sama seperti waktu Tuhan juga. Jadi kalau misalkan kalian mendengar bahwa orang-orang itu bilang, oh waktu Tuhan itu atau hari kiamat itu datang pada tanggal segini atau misalnya pada tahun segini, berarti itu pasti nggak benar gitu, karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan itu akan datang gitu. Nah, tapi kalau misalkan sudah dikasih tahu di Alkitab kalau misalnya Tuhan itu akan datang, hari Tuhan itu akan datang gitu ya, berarti pasti ada gitu. Jadi pasti ada waktu di mana hari Tuhan itu akan datang. Nah, banyak orang yang berpikir, oh nggak ada hari Tuhan itu gitu. Tapi Tuhan itu pasti datang untuk kedua kalinya. Itu ada di Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia di antara orang-orang mati. Ya, jadi di sini dia sudah menetapkan suatu hari gitu. Jadi dia dalam menetapkan suatu hari itu, dia akan membangkitkan semua orang yang sudah ditetapkannya gitu. Dimana orang-orang benar yang sudah ditetapkannya itu semua akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia gitu. Jadi di sini juga di Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31 sudah diberikan clue kalau misalkan pasti ada hari Tuhan itu gitu. Tapi tidak ada yang tahu persis kapan hari Tuhan itu kan. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada yang tahu, itu pasti kita harus bersiap-siap gitu kan. Sama seperti kita punya rumah, dan kalau misalnya ada pencuri, itu kalau misalnya kita sudah bersiap-siap, pasti rumah kita nggak akan kecurian gitu. Beda kalau misalkan orang yang tidak bersiap-siap, misalkan kayak, oh iya, ya udah pagarnya kebuka aja, oh iya, atau misalkan pintunya nggak kekunci, atau misalkan oh iya, kayak motornya di depan gitu, tidak di dalam rumah gitu. Nah, itu tidak bersiap-siap gitu. Tapi kalau misalnya kita bersiap-siap, itu pasti kita akan kunci semua pintu gerbangnya, kunci semua kunci semua pintunya, kemudian jangan ada gordennya kebuka gitu kan. Mungkin ada barang-barang berharga di dalam rumah gitu kan. Jadi kan harus ditutup semua gordennya, atau misalnya ada berangkasnya itu semua dikunci gitu kan. Jadi itu kita mempersiapkan supaya kalau misalnya ada pencuri, itu kita nggak akan kecurian gitu. Nah, sama seperti hari Tuhan juga gitu.
Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik. Jadi di 1 Tesalonika 4 ayat 5 ayat 4 sampai 5 ya dibilang, tapi kamu tahu, iya di ayat 3 udah dibilang juga, seperti perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Jadi kalau misalkan orang yang sakit bersalin pasti nggak akan tahu waktunya kapan gitu kan. Jadi sama seperti pencuri juga. Jadi di ayat 3 ini diberikan perumpamaan lain. Jadi ayat 2 dibilang pencuri, di ayat 3 dibilang ditimpa sakit bersalin itu. Nah, di ayat 4 sampai 5 dibilang cara untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Jadi dibilang kamu tidak hidup dalam kegelapan, karena kamu semua itu adalah anak terang dan anak-anak siang gitu. Kita bukanlah orang-orang malam dan orang-orang kegelapan gitu. Jadi di sini kita itu jangan khawatir, karena sudah dibilang kita itu anak-anak terang gitu. Di ayat 6 dibilang, sebab itu baiklah kita jangan tidur dan mabuk seperti orang-orang lain gitu. Jadi di sini jangan kita berpikir secara harfiah gitu ya. Jangan pikir kayak, oh setelah baca ayat ini, oh ya jangan tidur atau jangan mabuk itu. Itu bukannya kita pikir secara harfiah gitu, tapi dibilang itu kalau tidak tidur dan tidak mabuk seperti orang lain itu maksudnya kita jangan hidup dalam kegelapan gitu. Kita jangan hidup tidak mengikuti perintah Tuhan itu. Jadi bukannya berarti kita kayak, oh ya aku gak mau tidur deh, jangan tidur gitu, bukan seperti itu gitu. Tapi kita jangan hidup lagi dalam kegelapan gitu. Jadi itu cara kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan gitu. Nah selain itu poin selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa siap. Ini di ayat 8 sampai 10. Jadi cara untuk kita bisa siap untuk kedatangan Tuhan itu adalah kita bisa memakai kita orang-orang siang, baiklah kita sadar dan berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan gitu kan. Nah jadi bagaimana cara kita bisa berbaju zirahkan iman gitu. Jadi ada di Roma 10 ayat 17 dibilang, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa berbaju zirahkan iman itu adalah dengan pendengaran akan firman Tuhan gitu. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan, harus membaca firman Tuhan, itu kita memiliki iman gitu, seperti itu ya. Jadi itu cara untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kemudian di Yohanes 6 ayat 44 sampai 45 dibilang, tidak seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dikubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi di sini dibilang kalau misalkan kita itu harus ditarik oleh Bapa gitu, dan itu kita akan dibangkitkan di akhir zaman gitu kan. Jadi semuanya orang yang mau ditarik oleh Bapa itu harus diajar terlebih dahulu gitu. Jadi cara lain supaya kita bisa berbaju zirahkan iman adalah kita mau diajar oleh Tuhan itu. Nah, cara supaya tahu apa yang Tuhan mau, misalnya kayak apa yang Tuhan ajarkan pada kita ya, membaca Alkitab itu, membaca firman Tuhan gitu. Jadi itu cara untuk bisa diajar oleh Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah kayak tidak hidup lagi dalam kegelapan, kemudian kita baju zirahkan iman dengan cara membaca firman Tuhan, kemudian kita juga mau diajar oleh Tuhan gitu kan. Nah selanjutnya adalah dibilang kalau kenapa kita harus bersiap-siap, karena Tuhan itu nggak mau kita itu ditimpa murka gitu. Di ayat 9 dibilang, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita. Nah, di sini jadi tujuan supaya kita itu bersiap-siap itu supaya kita itu ditakdirkan untuk keselamatan itu di ayat 9 sampai 11 itu. Nah, jadi kita itu tidak pernah ditimpa oleh murka, kita tidak pernah ditakdirkan oleh ditimpa murka gitu kan. Tapi sebenarnya murka itu ada gitu. Murka itu ada sesuatu yang real gitu. Walaupun kita ditakdirkan untuk mendapatkan keselamatan, tapi ada murka itu. Itu ada di Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, bahai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Di sini sudah dijelaskan bahwa murka itu ada ya. Itu orang-orang yang dibilang sama Tuhan sini terkutuk itu ya pokoknya itu di sini dibilang kalau misalkan
murka itu real gitu ya, murka itu nyata gitu. Di Roma 1 ayat 18 dibilang, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi di sini walaupun kita itu ditakdirkan untuk diselamatkan, ditakdirkan untuk keselamatan, tapi murka itu ada gitu. Jadi kita harus bersiap-siap, kita itu harus kayak bersiap-siap supaya kita itu bisa nyampe di tujuan. Tujuan itu adalah mendapatkan keselamatan gitu. Tapi kita jangan khawatir sama sekali. Kita jangan khawatir karena di ayat 11 itu dibilang ini, karena jadi ayat 10 yang sudah mati untuk kita, tapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Jadi sini Tuhan menekankan, Rasul Paulus ya yang menulis tulisan ini, menulis kitab ini, dia menekankan bahwa kita itu tidak usah khawatir gitu, karena Tuhan itu sudah mati untuk kita gitu. Jadi kita bisa hidup dengannya. Dan di ayat 11 sudah diberikan nasihat oleh Paulus, dibilang kita harus kasih tahu satu sama lain, harus saling membangunkan gitu. Nah di sini kalian jangan berpikir secara harafiah lagi, bangun, maksudnya itu bangunkan, berarti orang tidur kita bangunin, bukan seperti itu. Tapi maksudnya kita memberitahu satu sama lain, iya kita harus memakai baju zirahkan iman dan sebagainya gitu ya. Kita harus memperkuat iman kita gitu, kita harus bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan gitu ya. Kita harus menguatkan iman kita gitu ya. Jadi itu maksudnya saling membangunkan satu sama lain, saling mengingatkan gitu ya. Jadi di sini di ayat ini itu dibilang kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 ini itu menceritakan bahwa kita harus bersiap-siap untuk hari Tuhan yang akan datang itu, karena hari Tuhan itu tidak ada yang tahu. Kita harus bersiap-siap tentang hari Tuhan itu gitu. Caranya adalah gampang. Caranya itu adalah kita harus baju zirahkan iman, kita harus mendengar firman Tuhan gitu ya. Dengan cara mendengar firman Tuhan, kemudian kita mau diajar olehnya gitu ya. Kemudian dan kita akan ditakdirkan untuk mendapatkan keselamatan gitu, karena Tuhan itu sudah mati bagi kita. Jadi kita sudah memperoleh keselamatan itu secara cuma-cuma gitu ya. Tapi kita harus mempertahankan keselamatan itu. Ya, mempertahankan keselamatan itu dengan cara membangun hubungan baik dengan Dia gitu ya. Jadi bukan berarti kita sudah mendapatkan keselamatan ya sudah tetap stay di situ saja, tidak seperti itu. Tapi kita harus mempertahankan keselamatan itu gitu. Jadi itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati.